One, two, three. Hey, what's up? This is your host and we're broadcasting live from here in Podcast Paksi. Nah, bertemu lagi denganku Faik. Di episode kali ini kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang Delayuta. Nah, kita juga akan membahas tentang salah satu organisasi di Delayuta. Kita akan membahas tentang 7K Team. Kita juga udah kedatangan tamu dari 7K Team, Mas Rudi. Ya, Mas Faik. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Kemarin habis PTS ya, Mas? Iya, habis PTS. Tetap jujur ya, Mas? Jujur, mengutamakan kejujuran pokoknya. Mungkin boleh kenalan dulu, Mas. Halo, kenalin nama aku Ruri dari kelas 11 MIPA 3. Aku perwakilan dari 7K Team 2022. Wih, keren. Alhamdulillah. Nah, aku mau tanya-tanya nih Mas tentang 7K. Boleh nggak Mas nih? Boleh banget, boleh banget. Boleh tahu 7K itu apa tuh Mas sebenarnya? Kalau dari 7K-nya itu sendiri, dia itu organisasi, khususnya organisasi sebuah OSIS 2. Dan bisa dibilang organisasi 7K itu dia lebih condong ke disiplinan, ketertiban sama keamanan yang ada di situ. Nah, kalau kepanjangannya sendiri kan tuh 7K tuh. Lah itu kepanjangannya apa Mas? 7K itu kepanjangan dari kedisiplinan, Dan ketertiban, kerapian, kebersihan, kebersihan, kerindangan, kekeluargaan, kekeluargaan, dan keamanan. Oh, pas setuju. Setuju. Nah, kalau untuk strukturnya sendiri itu gimana Mas? Struktur dari 7K itu sebenarnya nggak jauh-jauh beda dari organisasi yang lain sih. Jadi tentu saja kita ada ketua umum, ketua 1, ketua 2, sekretaris sama bendahara, sama sisanya anggota. Dan 7K itu kita mempunyai 14 personel gitu. Oh, jadi jumlahnya tuh 14 Mas. Jumlahnya 14. Nah, kalau tugasnya sendiri itu ada nggak per orang atau per anggotanya gitu? Ya, tugas masing-masing atau gimana? Kalau dari tugas kita sebagai 7K itu sebenarnya hampir sama, yaitu memastikan bahwa seluruh aspek dari 7K itu berjalan di Delayuta. Jadi kayak kebersihan, keamanan, kedisiplinan gitu. Sama di samping itu kita juga punya tugas untuk memastikan proker yang udah kita buat itu berjalan lancar di Delayuta. Oh. Nah, kalau untuk hubungan sendiri itu masih ada hubungannya sama OSIS dan event nggak sih Mas? Atau itu udah beda sendiri? Tentu saja kalau sama OSIS itu kita punya hubungan, karena setiap organisasi yang ada di Delayuta itu pasti punya ada hubungan sama OSIS. Dan kalau 7K itu sendiri kita di bawah naungan OSIS seksi 2. Seksi 2. Kalau dengan event itu biasanya karena kita mempunyai proker yang menjaga keamanan event, jadi kita setiap event kita menjadi seksi keamanan. Jadi kita bekerja sama seksi keamanan event tertentu. Nah, tadi itu Mas Rudi udah nyebutin prokernya sedikit tuh Mas. Nah, aku kepo kalau proker semuanya tuh ada nggak Mas? Kalau dari 7K itu kita sebenarnya punya 9 proker. Yang pertama itu ada inspeksi saat upacara, lalu ada dompet, lalu ada lomba kebersihan kelas, Delayuta Cinta Lingkungan. Terus kita ada lomba foto kekeluargaan, kelas karya, dana sosial, menjaga keamanan event sama 7K Awards. Nah, itu kayak dompet, 7K Awards, terus Delayuta Cinta Lingkungan itu kegiatannya ngapain Mas? Kalau dari dompet itu sendiri kepanjangan dari Delayuta Impromptu Inspection. Jadi itu kayak kita nanti menentukan suatu hari, dan hari itu khusus untuk kita inspeksi dadakan. Jadi kayak sidak gitu. Oh, nggak dikabarin sebelumnya Mas. Jadi hari itu langsung. Yes. Jadi biasanya yang kita inspeksi itu yang rambutnya panjang, terus yang atribut sekolahnya nggak lengkap, atau pakai gelang. Biasanya kan kalau yang cowok-cowok kan pakai gelang, itu sebenarnya nggak boleh. Soalnya kan kita juga menyesuaikan dari ketentuan dari guru-guru juga. Jadi kayak gitu. Nah, kalau tadi yang 7K Awards sama Delayuta Cinta Lingkungan itu apa Mas? Kalau Delayuta Cinta Lingkungan itu dia programnya kayak kerja bakti buat bersihin sekolah sama lingkungan sekitarnya. Biasanya nanti kita tentuin di hari apa, dan itu yang bersihin semuanya. Jadi siswa, guru sama karyawan itu semua warga sekolah. Terus kalau dari 7K Awards itu sendiri lebih ke penghargaan yang untuk murid-murid Delayuta yang dia itu memenuhi kriteria sudah kita tentukan. Kayak misalnya murid yang dia itu di sekolah menerapkan segala aspek itu juga, kayak dia berpakaian yang rapi, terus dia juga
disiplin di sekolah. Disiplin. Nah, itu kita Tertib kasih ya, Mas, reward. pokoknya. Ya. Nah tadi kan aku dengar salah satu prokernya kan menjaga keamanan event. Nah itu berarti anggota juga itu nggak bisa jadi panitia event atau gimana mas? Tentu aja bisa. Oh, bisa. Contohnya kalau dulu aku tuh juga megang ASP, tapi aku di samping itu juga ada job desk dari itu juga. Tapi waktu hari hanya aku sendiri itu dibebas tugaskan dari job desk itu juga, biar aku bisa fokus ke ASP. Lebih Dan juga, diutamakan ASP nya karena aku kan juga bertanggung jawab di ASP itu sendiri. Dulu aku juga megang humas Dalayota, jadi kita juga nggak harus terpatok menjaga keamanan event itu. Dengan temanku tuh juga ada yang menjabat sebagai bendahara Edfest, ada yang Del Art, jadi nggak terfokus sama itu juga. Jadi bebas ya mau ikut event juga. Bebas. Nah kalau Mas Ri sendiri kan udah gabung ke Tujuka. Nah itu dapat benefitnya nggak mas? Tentu aja banyak. Oh banyak. Apa aja mas? Tentu aja benefit yang paling aku rasain itu bisa mendisiplinkan diri sendiri. Karena kan kita juga tugas utama kita yang sudah saya sebutkan tadi itu memastikan 7K itu berjalan di semua aspek kehidupan di Delayota. Nah, gimana caranya kita memastikan teman-teman buat itu terlaksana? Kita kan juga harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Jadi kita harus memastikan diri kita itu juga menerapkan aspek 7K itu. Terus apa lagi mas? Terus kita juga bisa menambah relasi baik sama teman-teman, sama guru maupun sama kakak kelas. Terus kita juga bisa berpikir lebih kreatif, bisa inovatif, sama bisa lebih aktif di sekolah sih. Oh berarti banyak banget ya mas? Ya. Nah kalau selama jadi Tujuka tuh ada suka dukanya nggak kira-kira mas? Tentu aja ada. Oh, apa aja tuh mas? Dari suka dulu Dari suka dulu ya. Nah. Kalau dari suka itu paling aku rasain bisa lebih dekat sama teman-teman, bisa lebih dekat sama guru sama kakak kelas. Kalau dari dukanya tuh sebenarnya dari semua organisasi itu punya duka yang sama sih. Biasanya capek tuh mas. Capek. Bener. Tapi kan itu juga kita rasainnya bareng-bareng. Tentu saja kalau udah ngerasa capek kan kita juga boleh mengeluh karena semuanya mesti ngerasa capek. Tapi ya semuanya itu terbayar lah sama sukanya dari Tujuka itu. Nah, kalau ada adik kelas nih yang kelas 10 mau join Tujuka itu nanti caranya gimana mas? Pokoknya stay tune aja. Stay tune. Selanjutnya bakal ada info. Bakalan ada info. Jadi mungkin cukup sekian dulu aja teman-teman, kita udah bincang-bincang banyak tadi tentang 7K tim sama Mas Ruri. Makasih mas. Terima kasih kembali. Terima kasih. Ini sebelum closing ada yang mau disampaikan nggak nih mas ke teman-teman yang di rumah? Boleh. Apa coba mas? Silahkan. Buat teman-teman yang di rumah jangan lupa ngerjain tugasnya. Terus kalau ada yang Google Meet jangan skip. Jangan lupa ngerjain tugasnya. Jangan bolos Google Meet. Yes. Terus juga kalau kita udah mau masuk sekolah yang cowok-cowok terutama jangan lupa potong rambut, dirapiin rambutnya. Jangan absen terus tidur. Terus harus ikut pelajaran juga ya mas. Kayaknya banyaknya gitu mas. Biasanya kalau udah absen tuh tidur. Nah itu pengalaman mas. Oh iya. Terus buat teman-teman adik kelas yang mau join juga jangan malu-malu untuk join karena kalian bakal mendapatkan experience yang sangat wow, mantap sekali. Nah pokoknya tadi udah dijelasin kan teman-teman semua, jadi seru banget ya mas obrolan kita hari ini. Terima kasih ya mas sudah bincang-bincang santai. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian. Pokoknya stay tune aja episode-episode selanjutnya. And see you in the next episode. Bye.